Assalamualaikum semuanya, apa kabar? Tabi Bun. Oke, pada hari ini kita akan membahas tentang mengolah sayur menjadi makanan dan minuman. Adapun tujuan dari pembelajaran kita hari ini yaitu menyatakan pendapat tentang keragaman hasil pengolahan sayur sebagai ungkapan rasa bangga menjadi bangsa Indonesia, wujud rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian mengidentifikasi alat dan bahan, teknik pengolahan, serta penyajian dan pengemasan olahan sayur berdasarkan rasa ingin tahu atau peduli lingkungan. Kemudian merancang pengolahan pangan serta membuat dan mempresentasikan hasil pengolahan sayuran berdasarkan teknik dan prosedur yang tepat disertai rasa tanggung jawab. Langkah yang pertama yaitu penentu mutu sayuran. Konsumsi sayur sebaiknya ada setiap hari dalam menu makanan. Akan tetapi hanya sedikit yang kita benar-benar memenuhinya. Oleh karena itu, sayur sebaiknya diolah menjadi bentuk lain berupa makanan dan minuman yang variatif. Bagian tumbuhan yang biasa dibuat sayuran diantaranya itu daun, buah, akar, umbi, dan bunga. Sayur sangat bermanfaat untuk membangun dan memelihara daya tahan tubuh. Dalam sayuran juga terdapat banyak vitamin, mineral, dan air. Untuk mendapatkan vitamin dan mineral, sayuran sebaiknya dihidangkan dalam keadaan mentah, tetapi tidak semua jenis sayuran dapat dihidangkan mentah. Oleh karena itu, diperlukan pengolahan sayuran sesuai dengan kandungan dan manfaat bagi kesehatan tubuh. Pengolahan sayuran sebisa mungkin tidak mengurangi mutu dari sayuran tersebut. Oleh karena itu, diperlukan pengolahan sayuran sesuai dengan kandungan dan manfaat bagi kesehatan tubuh. Saat mengolah sayur menjadi produk dengan pangan menjadi lebih bagus lagi, itu mengalami proses fisiologi, yaitu misalnya seperti pelunakan, penurunan kadar asam organik, perubahan warna, dan pembentukan aroma. Komponen mutu yang menjadi perhatian utama konsumen yaitu 1. Penampilan secara visual, 2. Tekstur yang berhubungan dengan hal yang diindera perasa, 3. Cita rasa khusus yang berhubungan dengan rasa dan aroma, 4. Kandungan gizi dan faktor keamanan saat dikonsumsi. Dilihat dari segi sensori, konsumen lebih menitik beratkan pada pertimbangan warna, rasa, dan tekstur. Ketiga komponen ini berhubungan erat dengan proses fisiologi dan kondisi mikroorganisme pada bahan. Adapun cara pengolahan sayur yang baik yaitu dengan cara 1. Mencuci sayuran pada air mengalir sebelum masak, 2. Potong-potong menurut ukuran yang sesuai, 3. Masak dalam porsi sekali makan, 4. Jika rebus dalam air yang sudah dididihkan terlebih dahulu. 5. Buka tutup panci selama perebusan. 6. Jangan terlalu lama merebus sehingga sayuran menjadi terlalu lunak dan warna memudar. 7. Sayuran bersantan jangan disimpan lebih dari 4 jam pada suhu kamar, serta sayuran yang dihidangkan dalam keadaan mentah harus dicuci di air mengalir kemudian dicelupkan sebentar di air mendidih. Kedua, yaitu dengan cara mengolah sayur segar menjadi makanan. Contoh pengolahan sayur segar menjadi makanan contohnya yaitu lalap. Lalap merupakan sayuran yang dihidangkan mentah, misalnya mentimun, salad, kacang panjang, kecambah. Lalap ini disertai dengan sambal biasanya. Yang kedua yaitu tumis atau oseng. Contoh sayuran yang bisa ditumis adalah kangkung, daun pepaya, brokoli, buncis, dan lain-lain. Tumisan juga dapat memadukan beberapa macam sayuran menjadi satu. Yang ketiga, salad. Salad adalah sayur segar yang disajikan dengan dipotong-potong dan dikombinasikan disiram dengan mayones atau minyak zaitun. Keempat, yaitu cemilan kering seperti keripik. Keripik sayur yang umumnya ditemukan adalah keripik kentang dan keripik singkong. Jenis sayur daun juga dapat dijadikan keripik, misalnya keripik bayam. 5. Asinan. Sayuran yang dapat diolah menjadi asinan yaitu mentimun, wortel, sawi, dan kubis. Rujak yang keenam yaitu rujak adalah olahan buah atau sayur yang dipadu menjadi satu dan diberi bumbu kacang yang gurih. Yang ketujuh, pecel dan gado-gado. Pecel adalah bentuk olahan sayur. Biasanya jenis makanan ini terdiri dari kacang panjang, bayam, toge yang disiram dengan kuah sambal kacang. 8. Nugget sayuran, yaitu nugget adalah salah satu makanan sehat dan cepat saji yang digemari anak-anak. Dan cara pembuatannya sebagai berikut.
kita harus mempersiapkan bahannya dulu, yaitu yang pertama daging ayam 200 gram, kemudian tepung terigu 3 sendok, wortel 100 gram, telur ayam 1 butir, putih telur 1 butir, bawang bombay 25 gram, tepung panis secukupnya, dan minyak goreng secukupnya. Kemudian yang perlu disiapkan lagi yaitu bumbu nugget, antara lain bawang putih 2 siung, merica bubuk 1/4 sendok teh, garam setengah sendok teh, pala bubuk 1/4 sendok teh. Adapun cara membuatnya yaitu dengan cara 1. Campur daging ayam bersama tepung terigu, wortel, dan telur ayam lalu diaduk sampai rata. Tambahkan bumbu halus dan iris bawang bombay, aduk rata dan tuang dalam loyang datar yang berisi mentega. 3. Kukus adonan ayam selama 30 menit hingga matang lalu angkat dan dinginkan. Potonglah sesuai dengan selera. Yang keempat, celupkan adonan nugget dalam putih telur, lalu lumuri tepung hingga rata dan goreng dalam minyak panas hingga kuning kecoklatan lalu tiriskan. Yang ketiga yaitu mengolah buah segar menjadi minuman. Berikut merupakan beberapa olahan minuman yang baik untuk kesehatan. Antara lain brokoli. 1. Brokoli, yaitu brokoli adalah antibiotik alami dalam antivirus yang baik untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Brokoli juga dapat dinikmati menjadi minuman sehat dan memodifikasi rasanya. Yang kedua, jus mentimun bayam. Mentimun merupakan salah satu sayuran digemari oleh banyak orang. Kandungan serat dan mineralnya pada mentimun bermanfaat untuk metabolisme tubuh. Oke, yang keempat yaitu penyajian dan pengemasan olahan sayuran. Tahap akhir dari pembuatan produk olahan sayuran adalah penyajian dan pengemasan. Pengolahan sayuran secara sederhana menjadi makanan atau minuman yang siap dikonsumsi umumnya menggunakan teknik pengawetan yang dikombinasi dalam pengolahan berikut, yaitu 1. Menghilangkan mikroflora, 2. Penghilangan atau mengurangi kadar air, 3. Penyimpanan dalam lingkungan atmosfer termodifikasi, dan 4. Penyimpanan pada temperatur dingin. Sistem pengemasan sayur dikombinasikan dengan menyimpan dingin merupakan praktik penyimpanan yang umum dilakukan pada makanan siap konsumsi. Manfaat dari penyimpanan dingin yaitu dapat menekan laju degradasi enzimatik yang mengakibatkan pelunakan jaringan buah dan sayur, kemudian mengurangi laju kehilangan air yang mengakibatkan kelayuan, kemudian menurunkan laju pertumbuhan mikroorganisme dan menurunkan laju produksi etilen. Ada beberapa jenis bahan yang digunakan untuk mengemas sayuran sebagai berikut. Pengemasan yang pertama yaitu pengemasan dari bahan alami dapat menggunakan sayur itu sendiri atau bumbu lain. Yang kedua, pengemasan dari bahan buatan dapat menggunakan plastik, kertas, styrofoam, dan kaca. Demikianlah materi mata pelajaran prakarya pada saat ini. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.